Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, kebetulan pada akhir tahun ini biasanya hujan campur angin. Nah, jadi kondisi saat ini sedang angin-angin besar lah begitu. Biasa kalau akhir tahun itu hujan campur angin, jadi kita harus berhati-hati beraktivitas, terutama ketika kita di luar, dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, ketika kita berbicara masalah bebek entok, biasanya di musim seperti ini bebek entok itu mudah terkena penyakit dan rentan terkena penyakit. Apalagi angin dicampur dengan hujan, ini merupakan tantangan tersendiri untuk kita sebagai peternak bebek entok. Tidak hanya ternak bebek entok, akan tetapi ternak ayam dan jenis unggas-unggas yang lainnya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini suasana di luar kandang ini, pepohonan kelapa dan ini sangat terguncang begitu. Jadi suasana luar biasa. Jadi kalau kita beraktivitas di luar harap hati-hati dan waspada. Oke, karena serangan penyakit pada entok itu biasanya disebabkan oleh faktor-faktor cuaca, angin dan hujan. Nah, ini yang menjadi rintangan tersendiri. Perlu kita perawatan yang maksimal di saat musim-musim seperti ini. Dan sekarang kita akan berdiskusi seputaran jenis penyakit yang terjadi pada bebek entok. Biasanya penyakit-penyakit ini yang rentan ketika cuaca angin dan hujan. Jadi kita harus waspada untuk saat ini dan tetap merawat entok kita semaksimal mungkin. Nah, jenis penyakit yang biasa terjadi pada bebek entok itu yaitu penyakit mata memutih. Nah, kalau teman-teman menemukan ini ya harus kita waspada, dan cara penularannya ini melalui pernapasan biasanya, dan juga air minum. Jadi usahakan kalau air minumnya itu tetap mengalir, kalau bisa itu lebih bagus. Akan tapi kalau tidak ada air yang mengalir ya tetap dibersihkan mungkin pagi dan sore. Ya kalau nggak bisa 2 kali ya minimal 1 kali lah dalam sehari begitu. Ini untuk menanggulangi atau mengurangi bahaya-bahaya yang terjadi pada bebek entok kita. Nah, kalau dia terkena penyakit mata memutih ini, biasanya entok kita itu goyah dan lemas dia. Ya, dia lemes dan ya pokoknya tidak ada tenaga, goyah-goyah lah begitu, lemes gitu. Dan cara antisipasinya itu adalah kita harus pisahkan yang lemes-lemes itu atau yang sakit itu, dan kita isolasi di tempat yang berbeda gitu supaya tidak cepat menularnya. Jadi ini yang kita lakukan sementara untuk mengantisipasi penularan dari penyakit yang terjadi ini, yaitu mata memutih, supaya lebih aman. Selanjutnya yang biasa penyakit pada bebek entok itu yaitu penyakit perut. Nah, ini penyakit perut ini disebabkan serangan bakteri, biasanya melalui mulut, penyebarannya melalui sisa makanan. Nah, biasanya kalau sisa makanan yang sudah lama gitu dan ada bakteri-bakteri, itu akan membuat bebek entok itu terkena penyakit perut. Jadi kalau ada sisa makanan yang agak busuk itu atau sisa makanan yang basi, usahakan dicuci dulu bersih supaya hilang rasa basi-basinya itu, agar tetap bersih dan aman dimakan oleh entok. Dan biasanya penyebarannya juga melalui tempat pakan. Nah, jadi biasanya tempat pakan ini juga berpengaruh untuk kesehatan bebek entok. Usahakan kalau kita sudah memberikan pakan itu, kalau pakannya sudah habis, jangan kita biarkan. Usahakan kita cuci dulu. Kita cuci, selanjutnya kita gunakan nanti untuk pemberian atau tempat pakan bebek entok. Karena bekas sisa pakan itu kalau dia sudah lama,
pasti dia akan menimbulkan bakteri-bakteri yang berbahaya untuk kesehatan bebek entok kita. Jadi ini harus kita perhatikan. Dan juga penyebaran penyakit perut ini juga melalui lalat gitu. Jadi usahakan biasanya kalau pakan yang sudah lama biasanya atau tempat lantainya yang agak kumuh basah itu biasanya lalat akan bermunculan. Nah di situ tempat berpengaruhnya juga tentang penyakit perut ini. Jadi itu kita harus perhatikan bahwa usahakan jangan terlalu banyak lalat. Biasanya kalau lantainya basah maka banyak lalat, karena di sana dia akan bermunculan bakteri-bakteri dan lalat itu akan di sana dia senang hidupnya gitu. Jadi tapi kalau dia kering lantainya maka insya Allah lalatnya pun akan kurang. Jadi itu perlu kita perhatikan ketika kita beternak bebek entok itu kita harus perhatikan kebersihan kandang dan kebersihan tempat pakan. Oke, selanjutnya biasanya penyakit pada bebek entok itu yaitu pilek menular. Jadi pilek menular ini juga sering menghampiri bebek entok itu. Biasanya rentan itu pada bebek entok itu kisaran umur 2 bulanan lah begitu. Di sana dia sering terkena penyakit pilek ini. Nah di usia 1 atau 2 bulan ini dia sering sekali terkena rentan terkena penyakit pilek menular ini di usia segitu gitu. Ini harus kita perhatikan. Nah selanjutnya penyakit yang sangat-sangat kita tidak inginkan, bahkan saya ini sangat mewanti-wanti yang namanya penyakit yang satu ini, yaitu penyakit mata biru. Nah jadi kalau sudah mata biru ini luar biasa cepatnya menular, cepatnya ya berkembang lah begitu. Jadi ini kita harus perhatikan. Yang perlu kita perhatikan untuk menghindari mata biru ini adalah perhatikan kebersihan kandang. Jadi kebersihan kandang ini penting juga untuk menghindari atau menghindarkan bebek entok kita dari mata biru ini. Usahakan kandangnya itu jangan terlalu becek, bebeknya itu jangan terlalu berdesakan terlalu banyak di tempat yang kecil terus tempatnya becek terus menimbulkan aroma tidak sedap begitu. Harus dia sehat kandangnya. Insya Allah kalau sudah kandangnya bersih sehat itu akan terhindar dari mata biru ini. Akan tetapi kalau bebek entok atau itik lah begitu terkena dengan mata biru dan dia bisa lolos sembuh dari mata biru itu, maka kekebalan tubuhnya itu akan kuat sekali dan sulit terkena penyakit. Dan saya sudah buktikan kalau bebek entok itu terkena penyakit, bahkan itik terkena penyakit mata biru ini, kalau dia sudah sembuh dari penyakit mata biru ini maka dia sulit sekali terkena penyakit. Itu tempat luar biasanya kalau dia lolos dari mata biru ini. Ini penyakit mata biru ini yang saya khawatirkan begitu. Jadi di antara semua penyakit ini, intinya kita merawat bebek entok kita itu dengan sungguh-sungguh. Perhatikan kebersihan kandang, perhatikan kebersihan tempat pakan, antisipasi jangan terlalu banyak lalat yang ada di kandang itu, dan juga perhatikan sirkulasi udara supaya tetap entok kita sehat dan tetap bagus sirkulasi udaranya itu. Jadi semuanya ini, penyakit ini akan menjauh dari peternakan kita kalau kita benar-benar menjaga dan merawatnya dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi banyak sekali penyakit yang bisa menghampiri bebek entok kita. Ini hanya sebagian saja penyakit entok itu, akan tetapi banyak sekali penyakit-penyakit yang ada pada bebek entok itu. Akan tetapi kalau kita sudah merawat bebek entok itu dengan bagus, maka semua penyakit itu akan menjauh dari bebek entok kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti Peternak Raw. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.